Setelah berjaya selama puluhan tahun, kain bercorak khas Indonesia alias batik kini ada pesaingnya. Pesaingnya? Batik dari mana? Kan Indonesia, batik di Indonesia itu udah melegenda gitu ya. Ratusan tahun, ribuan tahun bahkan. Sejak 3 atau 4 tahun yang lalu ini, batik impor asal negeri tirai bambu mulai menggeser popularitas kain batik asli Indonesia, Peter. Jadi memang di Cina itu ada batik juga? Ada, dan biasanya kain ini langsung diproses menjadi pakaian. Makanya tidak banyak yang mengetahui bahwa bahan bakunya ini datang dari Cina. Masuknya batik Cina ke pasaran nasional buah dari berlakunya pasar bebas negara-negara Asia Tenggara dengan Cina. Batik Cina dapat beredar di Indonesia dengan bea masuk sebesar 0%. Pemerintah seolah menutup mata, nyatanya perajin batik Indonesia semakin terkena dampaknya. Ya. Bedanya sih biasanya dari bahannya ya. Biasanya kalau batik Cina kan bahannya tipis dan gampang rusak, sedangkan dari Indonesia itu biasanya tebal dan lebih bervariasi lah. Waduh, kurang tahu sih ya, mungkin selain beda bahannya ya coraknya bisa dibilang relatif sama. Nggak tahu, tahunya cuma batik Indonesia aja. Jelas ya batik Indonesia, soalnya kan pertama awet pasti. Nah terus selain awet, jadi kita bisa ngebantu bangsa sendiri lah. Batik Indonesia kayak ada feel-nya aja, bangga. Ini yang kita pakai itu batik Indonesia, bukan buatan yang lain. Ya batik Indonesia lah, kita kan cinta Indonesia. Sejak tahun 2009, PBB menetapkan batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Hal itu bukan tanpa sebab karena batik memiliki ciri khas asli Indonesia. Setelah 5 tahun penetapannya, apakah batik masih menjadi primadona di negeri sendiri? Bermakna lebih dari selembar kain dengan motif dan warna tertentu, batik merupakan teknik mewarnai kain menggunakan canting dan malam. Batik ini kemudian populer dengan istilah batik tulis. Tak hanya batik tulis, seiring meningkatnya permintaan pasar, teknik cap ikut bersaing dalam pasar batik lokal. Tidak hanya sebagai seragam formal pegawai kantoran, batik juga menjadi bahan baku pembuatan boneka, aksesori, serta aneka pajangan. Berjaya selama puluhan tahun lamanya, kain bercorak khas Indonesia kini miliki pesaing. Kain batik impor asal Cina mulai menggeser popularitas kain batik asli Indonesia. Batik asal negeri tirai bambu ini mulai masuk ke tanah air sejak 3 hingga 4 tahun lalu dalam bentuk kain tekstil. Selanjutnya, kain diproses menjadi pakaian siap pakai berlabel buatan dalam negeri. Nggak tahu, taunya dari Indonesia aja. Paling Solo atau Pekalongan gitu. Saya jawabnya Solo aja. Ya lumayan bagus juga, karena minat juga banyak. Kalau harga dari, ini kan dari gulungan ya Kak ya. Saya paling produksi sendiri gitu kan. Kalau beli lagi jatuhnya mahal. Harga terjangkau dengan kualitas rendah. Produksi batik Cina menyasar pembeli dari kalangan menengah ke bawah. Harga satu potong kemeja berkisar antara 40 hingga 160 ribu rupiah. Harga jual bersahabat, batik Cina pun merebut hati masyarakat. Kalau batik Cina itu udah di print langsung dari sana. Jadi satu piece itu udah ada printnya semua. Kalau yang lokal katanya bahan putihnya di sini, nanti di batiknya di Jawa. Maksudnya batiknya di Pekalongan, di Cirebon. Batik asal Cina merupakan jenis batik print atau cetak. Warna dan motif pada kain dirancang dengan menggunakan komputer. Itu sebabnya batik-batik asal Cina memiliki motif yang serupa. Memang harganya jauh lebih mahal, tapi batik asli Indonesia tetap memiliki penggemar setia. Batik tulis, jenis batik favorit pembeli kelas premium. Pembeli memang harus merogoh kocek lebih dalam, mulai dari 400.000 hingga jutaan rupiah. Ya, ada harga, ada kualitas. Mengingat proses pembuatan batik yang rumit dan memakan waktu. Menurut saya batik lokal itu tahan lama, terus nggak gampang pudar, terus dia punya desainnya tuh ada cirinya gitu. Jadi kalau
kita pakai misalnya apa kemana-kemana, oh ini batiknya ini ada ciri khas sendiri. Terus batik yang lain juga ada ciri khas sendiri. Tapi kalau yang import, aku malah nggak pernah pakai karena udah suka yang lokal aja. Sepanjang tahun 2012, Cina mengekspor lebih dari 650 ton batik print ke Indonesia dengan nilai sekitar 221 miliar rupiah. Ironis, padahal batik identik dengan karya Indonesia. Kenapa batik Cina jadi mengkhawatirkan adalah kalau misalnya sampai akhirnya memang dia masuk banyak sekali ke Indonesia dengan harga yang sangat murah, itu artinya orang akan lebih milih untuk membeli batik yang murah. Sehingga nanti dikhawatirkan si pengrajin-pengrajin batik ini kemudian jadi tidak ada yang membeli produknya. Dan ketika sudah tidak ada yang membeli, dikhawatirkan nanti akan mereka jadi punah. Masuknya batik Cina ke pasaran nasional buah dari berlakunya pasar bebas negara-negara Asia Tenggara dengan Cina. Batik Cina dapat beredar di Indonesia dengan bea masuk sebesar 0%. Permintaan batik Cina tinggi, pemerintah anggap hal itu bukan sebuah ancaman. Industri batik kita sementara belum terlalu terancam menurut saya ketika ada tekstil yang bermotif batik itu, karena memang segmennya yang digarap itu berbeda gitu. Sempat diklaim oleh bangsa lain, akankah nasib kain mahakarya leluhur ini hilang tergerus zaman? Lalu, siapa lagi yang akan menghargai karya bangsa jika bukan kita? Rima Aprilia, Niken Sasi melaporkan untuk NET. Jadi wajib ya Angie mengenal, menghargai, dan melestarikan batik. Iya benar sekali. Kalau Peter sendiri punya banyak koleksi batik? Lumayan banyak. Oh ya? Memang suka sama batik? Suka, dan potensi untuk jadi bisnis juga bagus batik. Oh iya, kan selain menghargai dagangnya. untuk melestarikan juga melalui cara berbisnis juga bagus. Karena dari data Kementerian Perindustrian itu tahun 2008 hingga 2013 nilai ekspor Indonesia batik Indonesia itu dari 32 juta dolar Amerika Serikat naik jadi 300 juta dolar Amerika Serikat. Wah, naik ya Peter ya. Kalau saya sendiri juga itu punya banyak jenis batik. Koleksi? Iya, koleksi karena saya memang suka batik. Ada dari batik Semarangan, ada batik Bali, ada batik Papua, Solo, Pekalongan, itu banyak. Saya suka aja kalau ada batik beli. Wah. Dan meski